wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sumber Referensi Kredibel. Berikut nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Gita Kumala Apsari, lalu ada Nida Velita Azarin, Muhammad Wahyu Firdani, Bima Aryadi Syahputra, dan Al-Husain Azhar Muhammad. Dari judulnya, Sumber Referensi Kredibel. Apa sih referensi itu? Jadi, referensi itu adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Atau kata lainnya biasa kita kenal sebagai rujukan. Ya, jadi untuk tujuan dan manfaat pereferensian adalah yang satu yaitu untuk memperkuat argumentasi, yang kedua ya, agar terhindar dari plagiarisme, yang ketiga yaitu untuk menghargai karya dari orang lain, dan yang keempat untuk berbagi informasi kepada pembaca. Lalu sumber referensi kredibel. Apa sih kredibel itu? Kita mencoba mencari definisi kredibel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kredibel itu memiliki makna atau arti dapat dipercaya. Jadi sumber referensi yang kredibel yaitu sumber referensi yang dapat dipercaya dan dapat dilacak sumbernya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber referensi. Berdasarkan wujud fisiknya, ada dua sumber referensi yaitu online dan offline. Sumber referensi online itu biasanya file yang dirujuk berupa soft file atau dokumen lunak, dokumen yang tidak terbentuk wujud fisiknya. Biasanya berupa file PDF atau file Word gitu. Ada beberapa sumber referensi yang bisa kita akses melalui berbagai macam website seperti Google Scholar, Science Direct, Lipi.id, iJourn, dan ResearchGate.net. Di website-website ini, pada umumnya kita perlu login terlebih dahulu untuk bisa mengakses jurnal-jurnal ilmiahnya. Kalau sumber referensi offline, biasanya wujudnya berupa buku cetak atau berupa buku yang sudah di-print gitu. Contohnya ada buku, jurnal, makalah, dan artikel ilmiah. Biasanya sumber referensi offline ini banyak terdapat di perpustakaan. Cuman untuk belakangan ini lebih banyak ditemui sumber referensi online karena selain aksesnya yang lebih mudah, juga tidak memerlukan kertas untuk percetakan, sehingga lebih ramah lingkungan. Berikutnya saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai akses referensi online melalui Google Chrome terlebih dahulu. Di Google Chrome ini kita akan mengetik Google Scholar, sehingga kita terhubung dengan scholargoogle.com atau bahasa Indonesianya Google Cendekia. Bisa diketikkan langsung kata kunci yang ingin kita cari, semisal struktur beton berpulang. Di sini akan ada banyak sekali link yang terhubung dengan website-website lain yang terkait. Kekurangan dari penggunaan Google Scholar ini, tidak semua website itu dapat kita akses, karena beberapa di antaranya itu memerlukan login terlebih dahulu, sehingga membatasi kita dalam mencari sumber referensi. Cuman Google Scholar ini membuat kita bisa mencari referensi dari berbagai macam institusi atau universitas. Gitu. Berikutnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang PPI, Pusat Publikasi Ilmiah dari ITS. Sebelumnya juga harus login terlebih dahulu, username dan password, lalu bisa setelah kita login dan kita terverifikasi sebagai mahasiswa ITS, kita bisa mencari kata kunci di sini, di kolom search ini. Akan saya mencari kata kunci sipil. Di sini akan muncul berbagai macam sumber referensi. Ini jurnalnya, ini topik permasalahan, dan ini judul jurnalnya. Di sini saya akan mencari yang mengarah ke sipil, Journal of Civil Engineering. Nah, Journal of Civil Engineering ini kalau nggak salah punya Departemen Teknik Sipil yang sudah terindeks secara internasional. Ini cover dari jurnal yang tadi saya pilih. Bila kita klik, kita akan langsung dialihkan ke tabel Aquatens atau daftar isi dari jurnal tersebut, yang isinya adalah artikel-artikel ilmiah. Begini. Misalkan saya pilih ini. Lalu di sini ada abstrak, kata kunci, dan referensi. Lalu untuk PDF-nya,
baru kita bisa akses di sini. Untuk bisa mengakses ini sampai pada laman PDF ini, memang diperlukan login terlebih dahulu di laman awal tadi. Gitu. Selain dari jurnal IPTEK ITS ASA ID ini juga ada JATS atau Jurnal Aplikasi Teknik Sipil. JATS ini merupakan website jurnal ilmiah dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil yang sudah terindeks secara nasional dan diakreditasi oleh Dirjen Dikti nomor sekian. Di sini ada berbagai macam judul-judul artikel ilmiah, karya dosen-dosen dan peneliti di departemen kami. Gitu. Oke. Untuk di slide yang ke-8 ini, poin-poin penting mencari sumber referensi melalui daring. Itu yang pertama, pastikan website sudah up to date dan disarankan website yang perakhiran edu atau go.id. Yang kedua, pastikan informasi yang tersedia adalah informasi baru. Yang ketiga, mengetahui biografi penulis. Dalam arti, penulis adalah seorang ahli pada bidang yang sesuai dengan bahan bacaan yang ingin kita pakai sebagai rujukan. Selanjutnya adalah langkah mencari sumber referensi. Yang pertama adalah tentukan topik. Yang kedua, cari artikel, buku, jurnal, atau makalah tentang topik yang sesuai. Yang ketiga, pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai. Amati penggunaan kata kunci dalam abstrak, lalu rumuskan kata kunci yang paling spesifik. Yang keempat adalah bisa juga dengan melihat daftar pustakanya sebagai acuan penelusuran dari sumber informasi berikutnya. Oke, saya akan menjelaskan cara membuat pereferensian menggunakan software Mendeley. Nah, langkah yang pertama untuk kita membuat pereferensian dengan menggunakan software Mendeley ialah kita harus menginstal dulu software Mendeley. Kita buka Google Chrome, terus ketikkan Mendeley for PC. Kemudian kita pilih download Mendeley Desktop for Windows. Nah, kemudian kita klik download Mendeley Desktop for Windows. Karena saya sudah menginstal dan mendownload dan menginstal, maka saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Setelah mendownload dan menginstal software Mendeley, kita buka softwarenya. Nah, kemudian setelah software Mendeley terbuka, maka langkah selanjutnya yaitu memastikan dulu apakah software Mendeley ini sudah terhubung dengan Microsoft Word. Apa belum? Caranya yaitu kita klik Tools. Nah, jika kalian sudah menginstal, maka di menu Tools Mendeley kalian akan bertulisan uninstall. Jika belum, maka di menu Tools akan bertulisan install. Jadi kalian jika belum menginstal, maka terlebih dahulu menginstal MS Word plugin di menu Tools Mendeley supaya software Mendeley bisa terhubung dengan Microsoft Word kalian masing-masing. Kemudian setelah software Mendeley terhubung dengan Microsoft Word, langkah selanjutnya untuk memasukkan preferensian yaitu kalian membuat folder dulu di Mendeley. Contohnya saja setelah kalian sudah membuat folder, langkah selanjutnya yaitu kalian harus mencari bahan referensi yang akan kalian jadikan daftar pustaka, misalnya makalah, jurnal maupun buku-buku artikel ilmiah. Karena saya sudah mempunyai atau mendapatkan jurnal, maka saya akan menggunakan jurnal yang saya dapat. Untuk cara memasukkan file jurnal yang saya peroleh ke dalam software Mendeley, itu caranya dengan
klik kanan, lalu tahan, lalu masukkan ke software Mendeley, lalu lepaskan. Kemudian setelah kalian memasukkan file jurnal yang kalian dapat, kemudian kalian buka Microsoft Word kalian. Nah, setelah terbuka, kalian copy pastekan beberapa kalimat yang berada di jurnal yang kalian peroleh dan yang kalian masukkan ke dalam Mendeley tadi sebagai bahan daftar pustaka. Nah, ini adalah contoh jurnal saya dan saya akan mengambil beberapa kalimat untuk saya jadikan referensi atau bahan daftar pustaka. Saya copy, kemudian saya copy pastekan ke Microsoft Word yang saya buka tadi. Nah, setelah kalian copy pastekan kalimat dari jurnal kalian yang sudah dibuka tadi, yang sudah di copy paste, kemudian kalian klik referensi, kemudian kalian klik insert citation, kemudian kalian klik go to Mendeley. Nah, kemudian kalian klik file jurnal yang kalian masukkan ke dalam software Mendeley tadi. Nah, sampai muncul tulisan, sampai muncul jurnal yang kalian masukkan tadi. Kemudian kalian klik sheet. Nah, dengan otomatis akan muncul nama penulis dan tahun terbit. Nah, kemudian kalian tinggal membuat atau membuat tempat untuk daftar pustaka kalian. Nah, setelah kalian membuat tempat daftar pustaka, kemudian kalian klik insert bibliografi. Nah, secara otomatis daftar pustaka akan muncul dan akan tertera sesuai dengan jurnal dari referensi dari jurnal yang kalian masukkan di software Mendeley tersebut. Nah, jika kalian ingin merubah tampilan style, kalian bisa mengubahnya di bagian style ini, style. Kemudian kalian bisa pilih beberapa style yang kalian inginkan. Misalnya saja saya akan merubah ke style Harvard dan secara otomatis akan mengubah ke style Harvard. Dan seterusnya jika kalian ingin menambah referensi, kalian tinggal menambah atau memasukkan jurnal-jurnal lain atau makalah sesuai dengan tahapan yang saya jelaskan tadi. Demikian cara atau teknik pereferensian dengan software Mendeley yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.